Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30 dikatakan di sini, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, ini saudaraku berbicara tentang hal kerajaan sorga itu bagaimana, yaitu sama seperti seseorang yang pergi dan dia mempercayakan saudaraku ya hartanya kepada seseorang itu. Kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, hari di mana Yesus terangkat dan pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita yang mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Dan dikatakan di sini, hal kerajaan sorga itu juga demikian, sama seperti orang yang bepergian dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15, yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Coba sama-sama kita bilang dulu, 5, 2, 1. 5, 2, 1. Nah, yang satu orang diberikan 5 talenta, yang satu orang lagi diberikan 2 talenta, dan yang satu lagi diberikan 1 talenta. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita baca terus ayat 16. Ya. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uangnya, lalu beroleh laba 5 talenta. Nah, perhatikan. Di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini berbicara tentang talenta. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, yang pertama dikatakan talenta dibagikan Tuhan. Ya. Kalau kita melihat, kita dapat mempelajari beberapa hal dari perumpamaan tentang talenta di sini. Tuhan memberikan tanggung jawab yang berbeda-beda. Dikatakan saudaraku ayat 15, yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang lain lagi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Itu sebabnya setiap talenta, mungkin itu karunia, ya, tanggung jawab yang diberikan kepada kita Tuhan, itu menurut kesanggupan kita. Tuhan memberikan kepada kita talenta, Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab, karena Tuhan tahu kita sanggup, kita bisa mengembangkannya. Talenta apa yang diberikan Tuhan kepada saudara? Mungkin talenta musik, mungkin talenta bernyanyi, mungkin talenta saudaraku melayani, mungkin talenta berkhotbah, mungkin talenta bekerja, talenta menjadi pekerja pengusaha muda. Ayo kembangkan di dalam Tuhan. Tuhan berikan kepada kita karena Tuhan tahu kita pasti bisa mengembangkannya, mengerjakannya. Katakan amin. Karena Tuhan tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak mungkin memberikan kepada anak saya Stephen, yaitu sebuah mobil, kalau umurnya belum cukup. Saya nggak mungkin memberikan kepada dia sepeda motor, kalau memang belum waktunya. Saudaraku, jangan saudara paksa kalau saudara masih anak-anak, saudara paksa diri saudara untuk berkumis. Nggak bisa. Ada waktunya. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita talenta karena Tuhan tahu kita bisa mengerjakannya. Kita sanggup mengerjakannya. Kita bisa menggandakannya. Nah, dan Tuhan memberikan di sini dikatakan pada ayat 15, Tuhan memberikan menurut kesanggupan. Nah, saya belajar saudaraku, dalam 1 Korintus dikatakan Tuhan juga akan mengizinkan ada ujian pencobaan kepada kita menurut kesanggupan kita, tidak melebihi kekuatan. Bukan hanya talenta, bahkan masalah yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita itu tidak melebihi kesanggupan kita. Amin. Nah, saudaraku, di zaman sekarang ini adalah zaman yang serba cepat, zaman yang serba canggih. Saudara pemuda-pemudi Victorious Youth, ya, saudaraku, saudara pemuda-pemudi remaja yang penuh dengan kemenangan iman,
Mari berkarya, saudara. Berkarya. Saya bersyukur, saudaraku. Saya sudah melihat, khusus di daerah Sumatera ini, saudaraku, rata-rata anak Tuhan sudah punya YouTube. Bagus. Ayo, saudaraku. Dulu, saudaraku, saya suka Facebookan di sosial media. Ada beberapa teman saya pendeta yang berkata, ya, yang mencuit saya dan berkata, ini pendeta Facebooker, pendeta sosial media katanya. Saya tidak peduli, karena saya melakukannya bukan untuk mencari nama, mencari muka. Soalnya muka saya nggak pernah hilang. Dan mencari nama saya nggak pernah hilang kok. Selalu nama saya tertulis di dalam buku kehidupan di sorga. Selalu saya nggak mencari itu, tetapi saya mau belajar menjadi berkat. Katakan amin. Kalau saudara tidak bisa menjadi berkat, maka apalah arti hidup kita? Dan untuk menjadi berkat itu dibutuhkan pertumbuhan, berbuah kita. Setiap hari kita bertumbuh, setiap hari kita berbuah, setiap hari kita berubah, saudara. Dan perjalanan pertumbuhan kita, perjalanan kehidupan kita berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama Yesus, itu yang menjadi berkat dan menjadi kesaksian kepada banyak orang. Saat kita berjalan bersama Tuhan, saat kita berjalan bersama Tuhan, maka di sana ada satu pengalaman dan kesaksian pribadi yang menjadi berkat, yang bisa memberkati banyak orang. Yang setuju katakan amin. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikasih perumpamaan Tuhan kepada seseorang yang diberikan talenta. Dan dikatakan ayat selanjutnya, lalu berangkatlah, ya, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ini satu orang, ada 3 orang di sini, hamba yang diberikan tanggung jawab. Yang seorang, ya, 5, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1 talenta. Yang diberikan 5 talenta ini, dia punya banyak talenta. Mungkin dia orangnya, ya, multifungsi, ya. Saudaraku, dia bisa semua. Kenapa? Karena dia dilihat Tuhan sanggup melakukannya. Lalu saudaraku, yang 5 talenta ini apa dikatakan pada ayat 16? Mari kita perhatikan ayat Alkitab saudara. Yang di rumah juga perhatikan Alkitab saudara. Kita baca pelan-pelan. Kita belajar sama-sama. Saya juga masih belajar. Walaupun saya sudah berapa kali membaca dan mempelajarinya, namun hari ini kita belajar lagi. Dikatakan, segeralah pergilah hamba yang menerima talenta itu. Ia menjalankan, katakan menjalankan. Menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Berarti yang pertama di sini, saudaraku, kita harus menjalankan talenta kita. Kita harus menjalankan perintah Tuhan. Kita harus menjalankan firman Tuhan. Artinya kita harus bertindak. Amin. Haleluya. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita semua bertumbuh. Katakan amin. Tuhan mau kita semua berbuah. Tuhan mau kita menjalankan. Katakan menjalankan. Tuhan mau kita menjalankan apa yang sudah ditetapkan Tuhan bagi kita. Apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, kita jalankan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi yang Tuhan butuh adalah kehidupan kita yang sudah bertumbuh, berbuah, menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Lewat talenta kita orang lain diberkati. Karena dia menjalankannya. Jadi yang pertama dalam mengikut Tuhan, dalam menantikan kedatangan Tuhan, yang pertama jangan sampai kita tahu firman, tapi kita tidak menjalankan firman Tuhan. Firman Tuhan harus dijalankan. Kalaupun saudaraku ada PSBB ya? Hah? PSBB, ya, peraturan pemerintah berskala besar, ya, kita nggak berhenti. Puji Tuhan ada sosial media dan itu bisa banyak memberkati orang. Jangan berhenti, jangan pula ada lagi yang pernah saya dengar. Kenapa kau nggak ibadah? Nggak ada paket kupa. Bukan paket yang bikin kita ibadah.
tapi kerinduan kita yang membuat kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Kalau kita rindu gak ada paket pun bisa. Saudara, di akhir zaman ini akan ada alasan-alasan baru yang diciptakan oleh setan di pikiran banyak orang. Jangan sampai tertipu. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, perhatikan ini. Dia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Berganda, saudara. Ayat 17 kita baca dalam Matius 25 ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Lihat. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Bagaimana kita tahu penyertaan Tuhan kalau kita tidak anak kacau? Bagaimana kita tahu penyertaan Tuhan kalau kita tidak bertindak? Bagaimana kita tahu penyertaan Tuhan kalau kita tidak menjalankan perintah Tuhan? Katakan amin. Amin. Seorang atlet yang sudah berlatih, katakanlah dulu atlet petinju, katakanlah dulu atlet MMA, dia sudah berlatih keras. Saudaraku, dia harus tahu kehebatannya saat dia masuk ke ring. Amin. Amin. Saat dia mentes semua yang sudah dipelajarinya itu di ring. Itu sebabnya Tuhan mau kita jangan takut berperang. Amin. Amin. Jangan takut berkarya. Berkarya terus. Jangan takut berusaha. Ayo lakukan. Gagal, coba lagi. Gagal, lakukan lagi. Jangan berhenti. Mulai introspeksi diri. Mulai cek. Ada kekurangan di mana? Kenapa nggak ada peningkatan di mana? Tanya orang-orang yang berhasil, dekati. Nggak usah langsung malu, saudaraku bertanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, baik saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah saudaraku, atau mungkin dimanapun saudara berada, Tuhan mau kita menjalankan firman. Amin. Menjalankan perintah Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan, menjalankan apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Talenta, bakat yang diberikan Tuhan kepada kita. Jalankan, jangan simpan-simpan. Haleluya. Kita sudah belajar, saudaraku, orang yang bingung, orang yang gelisah gak bisa menjalankan apa yang sudah dipercayakan kepadanya. Dia akan hidup terus dalam kebingungannya. Itu sebabnya hari ini, lewat firman Tuhan ini, mari kita belajar. Katakan amin. Nah, hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Disimpannya di dalam tanah. Disimpannya terus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, disimpannya, enggak dilakukannya, enggak dipraktekannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, sekali lagi saya mau menyampaikan kepada kita bahwasanya talenta yang diberikan Tuhan kepada kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Talenta yang diberikan Tuhan kepada kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Talenta yang dibagikan Tuhan yaitu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena kita mampu, karena kita bisa, makanya diberikan Tuhan kepada kita. Dan talenta yang diberikan Tuhan yaitu supaya kita bisa menggenapi rencana Tuhan. Supaya kita bisa menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bertumbuh, berbuah dan sampai pada maksud panggilan rencana Tuhan. Berarti dengan kata lain, talenta yang diberikan Tuhan, bakat, keahlian yang diberikan Tuhan kepada kita, itu juga akan membawa kita kepada rencana Tuhan yang ajaib. Katakan amin. Berikan Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita tidak menjalankan talenta kita, saya bisa juga katakan bahwasanya kita tidak akan sampai kepada rencana yang sudah ditetapkan Tuhan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan lagi membacanya. Ya. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka.
Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepada aku. Lihat, lihat. Aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Perhatikan dikatakan di sini baik dan setia. Perhatikan kata baik dan setia. Saudaraku, bagaimana kita menjalankan talenta kita? Ya. Bagaimana kita menjalankan talenta kita? Yaitu dengan setia. Amin. Kurang kuat. Amin. Amin. Dengan setia. Dengan ketekunan kita harus menjalankan talenta kita. Ayat 21 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku memberikan kepadamu perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua kita rindu kebahagiaan yang daripada Tuhan. Amin. Tetapi Tuhan mau kita setia dalam perkara kecil. Setia, jangan sepele dengan orang yang kecil. Jangan sepele dengan perkara yang kecil. Jangan sepele dengan talenta yang kecil yang dipercayakan kepada saudara. Kerjakan, jalankan dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, saudara akan mendapat kebahagiaan yang daripada Tuhan. Katakan amin. Saudara akan masuk dalam lingkup kebahagiaan yang daripada Tuhan itu, saudaraku. Ayat selanjutnya dikatakan di sini, saudaraku. Ya, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepada aku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dan memikul, ya. Engkau telah setia memikul, ya, tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena setiap talenta itu adalah tanggung jawab. Semua kita, Alkitab berkata, semua kita nanti akan diperhadapkan kepada Tuhan. Dan kita harus mempertanggungjawabkan setiap apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita untuk kita kerjakan. Kita harus bertanggungjawabkan. Saudaraku, biarlah kita semua yang menjalankannya dan berani berkata, lihat Tuhan, aku sudah melakukannya semua. Katakan amin. Haleluya. Nah, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan. Kini datang juga ayat 24, hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Udah tahu dia, tapi udah tahu dia. Dia tahu kalau Tuhan itu Maha Pengasih, dia tahu kalau Tuhan itu adil, tapi dia tidak mau menjalankannya. Itu sebabnya apa kata tuannya? Karena itu aku takut. Apa katanya kepada tuannya? Aku takut dan pergi menyembunyikan talenta. Nah, perhatikan. Perhatikan pada ayat 25 ini. Orang yang, lihat saya, orang yang tidak bertumbuh, orang yang tidak menjalankan talentanya, orang yang tidak mengerjakan dan menjalankan firman Tuhan, dia sama seperti orang pecundang, penakut. Tuhan sudah seringkali di Alkitab dituliskan, jangan takut, dan orang takut tidak boleh ke surga. Itu sebabnya setan seringkali menakut-nakuti kita. Dia menakut-nakuti orang percaya, sehingga mereka, saudaraku, tidak berani berkata tidak kepada dosa. Menakut-nakuti, nanti kalau aku hidup benar, siapa yang berteman sama aku? Kalau aku hidup benar, siapalah laki-laki yang mau sama aku? Banyak. Takut saya kamu salah milih. Akan banyak yang suka padamu. Aku takut kau salah milih.
Itu sebabnya pastikan kau melihat dengan benar. Jangan lihat dari parasnya. Ya, haleluya. Lihat karakternya. Lihat, kalau orang dunia berkata, lihat bibit bobot bebeknya. Ya, haleluya. Jangan yang dilihat bebeknya. Bibit bobot bebek. Bibit bobot bebek, bukan bebek. Makanya dia salah milih. Bukan bebek yang dilihat, yang dilihat bebeknya. Makanya salah. Nah, itu sebabnya jangan salah pilih. Sebagai pemuda-pemudi remaja yang penuh dengan kemenangan, jangan salah pilih. Haleluya. Oh, kalau saya dulu saudaraku memilih yang cantik, masa SD saya punya kenalan di Nias, saudaraku. Putih, cantik. Namun saudaraku, tidak satu kepercayaan. Saya tidak mau. Banyak saudaraku, banyak lowongan-lowongan, saya tidak mau. Dulu saya punya prinsip, tetapi saya tidak mau ajak kita semua harus seperti saya. Namun saya punya prinsip, saya harus mendapat seorang wanita dan mendapat pasangan hidup. Saya mencari wanita yang kuat. Ya, yang kuat. Karena kalau saya cari yang lebay-lebay, gak bisa menolong saya. Karena menurut pemikiran saya, wanita itu penolong, penyanggah, penolong. Jadi kalau dia gak kuat, bisa tumbang. Nah, itu sebabnya jangan kita cari wanita yang lebay-lebay, saudara. Haleluya. Cari wanita yang semangat, yang kuat menghadapi tantangan, kuat menghadapi dunia. Pria yang kuat, jangan sikit aja udah lebay, kecut. Itu tidak benar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita jangan takut. Saudaraku, hamba yang punya satu talenta ini dia takut. Dia hidup dalam ketakutan. Dia hidup dalam kehidupan yang penuh dengan ketakutan. Dihantui takut. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia pergi dan menyembunyikan talentanya. Sembunyikannya talentanya. Kenapa? Takut diejek, takut gagal, takut ditolak. Haleluya. Haleluya. Saya dulu saudaraku, waktu masa muda saya, kalau saya ngejar cewek, saya nggak pernah takut. Justru kalau ceweknya takut, saya berhenti ngejar. Tapi kalau ceweknya baru kita jumpa, apa kau? Nah, kalau kayak gitu, saya tertantang. That's why saya suka, saudaraku, tantangan. Saya nggak, kalau hidup ini saudaraku nggak ada tantangan, nggak enak. Yang setuju katakan amin. Hidup ini aman-aman. Ini virus corona ini tantangan. Jangan takut saudaraku dengan tantangan. Katakan amin. Amin. Jangan malah mengurung diri di kamar saudaraku. Haleluya. Ayo berkarya saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, justru dia jual mahal saya tertantang. Tapi kalau dia baru berkata, "Dek," kalau yang kayak gitu saudaraku, saya bilang, gampang ini, cewek gampangan ini. No, I don't want, Nah, itu sebabnya saudaraku, jangan saudaraku yang dikasihi Tuhan hidup dalam ketakutan. Haleluya. Jangan takut. Iya, Pak. Kayak mana lah mau kenalan sama dia, Pak? Baru nanya nomor teleponnya, udah langsung dibully saya, Pak. Tahu salah, Pak. Ini nggak benar, saudaraku. Ayo tetap berjuang. Nyanyikan. Maju tak gentar. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan kalah dengan pemadam kebakaran. Lihat pemadam kebakaran. Tidak boleh pulang sebelum padam. Ini belum apa-apa udah pulang, saudaraku. Jangan nyerah, saudaraku. Amin. Haleluya. Kurang kuat. Haleluya. Nah, perhatikan. Karena itu aku takut, katanya, dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhannya itu,
Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Lihat, orang yang takut menjalankan firman Tuhan, orang yang takut berkata tidak kepada dosa, orang yang takut untuk hidup benar, disamakan dengan orang yang jahat dan malas. Orang yang hidup dalam ketakutan disamakan dengan orang yang jahat dan malas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa orang malas itu cenderung bawaannya takut? Disuruh sikit, banyak alasan, saudaraku. 1001 alasan. Nah itu sebabnya, ya, Tuhan itu berkata, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Hai hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Dia udah tahu, kenapa enggak? Udah tahu dia itu tapi enggak dijalankan. Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu engkau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Kalau memang kau malas, takut, haleluya, kasih sama orang lain. Artinya minta tolong dengan orang yang, kenapa dia nggak minta tolong kepada orang yang menjalankan 5 talenta? Kayak mana kau buat? Kok bisa kau jalankan? Kenapa subscribe-mu itu naik? Kok aku enggak ya? Ngomong. Haleluya. Jangan diam. Kenapa kau bisa jadi penyanyi? Kayak mana caranya? Konsultasi. Jangan merasa minder, saudaraku. MC apalagi, saudaraku? Merasa takut? Ya. Jangan, saudaraku. Buang semua itu, mulai belajar. Haleluya. Belajar. Jangan malah mengejek orang yang sudah berhasil. Itu tanda tak mampu. Ayo mulai, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan dikatakan di sini, ya, karena itu sudah seharusnya uangku itu engkau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalianku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang, ya, dikatakan di sini sekali lagi saya baca ayat 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta, yang menggandakan. Itu sebabnya, dengarkan saya. Orang yang tidak menjalankan talentanya di dalam Tuhan, maka dia akan tergantikan dan diberikan kepada yang lain. Kedudukan akan diberikan kepada yang lain. Berkat akan diberikan kepada yang lain. Berkat yang sudah disediakan kepadanya akan teralihkan kepada orang lain kalau dia tidak menjalankan. Saudaraku, kita sebagai anak Tuhan, bagian kita menjalankan perintah Tuhan, menjalankan tanggung jawab kita. Katakan amin. Lakukan saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, jangan dulu kita berfokus kepada hasil. Kalau saya pribadi nggak usah berfokus kepada hasil. Yang penting jalankan saja dulu. Katakan amin. Lakukan saja. Jalan serta Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan dikatakan di sini, saudaraku, berikan kepada yang 10 talenta. Lihat. Makanya Alkitab berkata, nanti kita baca, karena setiap orang yang mempunyai, ayat 29 kita baca sama-sama. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Lihat, kalau kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan, lihat saya, kalau kita tidak bertumbuh, berbuah, kita tidak ada perubahan dalam hidup kita. Tidak ada pertumbuhan dalam kehidupan kita. Yang ada pada kita pun akan diambil. Itu sebabnya hidup kita. Makanya Alkitab berkata, yang miskin akan bertambah yang kaya akan bertambah kaya. Kenapa? Karena dia nggak mau menjalankannya. Nggak mau berkarya, saudara. Haleluya. Ayo berkarya.
Saudara yang punya handphone yang RAM-nya tinggi, ayo berkarya, saudara. Saya pribadi, saudaraku, buat YouTube gereja hanya modal handphone, saudara. Nggak ada yang lain. Hanya bermodalkan handphone. Ya. Itu sebabnya subscribe-nya nggak begitu kencang. Jadi bagi saudara pemirsa yang menyaksikan siaran langsung ini, jangan lupa dukung channel GKII cabang Merek Raya Pematang Raya. Jangan lupa subscribe. Haleluya. Kenapa? Saya butuh bukan supaya dapat uang. No, bukan itu yang pertama. Supaya satu, saya bisa menjadi berkat. Yang kedua, supaya bisa live streaming langsung dari YouTube. Itu yang saya kejar. Live streaming dari YouTube. Dan saya percaya akan ada berkat yang luar biasa juga. Itu sebabnya saudaraku, ayo saudaraku berkarya. Tuhan tidak akan pakai apa yang tidak ada di tangan saudara. Aku kurang kuat aminnya. Katakan amin. Amin. Apa yang ada di tanganmu, apa yang ada padamu, pakai itu. Amin. Amin. Kau punya karunia atau punya bakat menjahit, tolong jangan tunggu orang datang ke tokomu. Kalau bisa setiap hari kau siaran langsung menjahit. Menjahit online. Keren ya. Haleluya. Bagi Anda, setiap pagi kan ya kan, dan selamat pagi pemirsa sekalian. Hari ini saya buka toko lagi, toko online menjahit. Bagi saudara yang butuh menjahit, silakan hubungi nomor saya dan datang ke alamat saya, dan kita bisa menolong saudara menjahit apapun. Asal jangan menjahit mulut orang, karena itu bukan bagian saya, itu bagian dokter. Katakan amin. Nah, jadi saudaraku, mari datang. Semua yang koyak akan diperbaiki, termasuk hati saudara yang koyak bisa ditolong Tuhan. Katakan. Tetapi kalau saudaraku yang dikasih Tuhan ada di tubuh saudara yang koyak, saya mohon maaf, itu bukan bagian saya, bawa saja ke rumah sakit. Yang mengerti katakan amin. Iya, jangan. Kapan ada datang orang yang menjahit di toko saya? No. Saudaraku, ayo, ada paket, pakai itu. Bukan hanya foto sedikit, posting gambar-gambar. Ya Tuhan, itu nggak zamannya kita lagi. Katakan amin. Zamannya kita berkarya. Ayo kita buat bagaimana supaya orang diberkati, bagaimana supaya orang, saudaraku, ya tertarik dan diberkati lewat kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi mari kita berkarya, mari kita berbuat, jangan hidup dalam ketakutan terus. Yang mengerti katakan amin. Sehingga apa yang ada pada kita nggak diambil. Kalau kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berkarya, saudara, kita jalankan perintah Tuhan, kita jalankan firman Tuhan, kita jalankan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Katakan amin. Tangan kanan Tuhan akan memegang kita, saudara yang dikasihi Tuhan, dan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Yang mengerti katakan amin. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya jangan, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita takut. Saya mau bagikan kepada kita satu firman Tuhan. Mari kita buka, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Sebelum kita lanjutkan firman Tuhan ini, Yesaya 41 ayat 10. Satu orang bacanya kuat-kuat boleh, supaya yang pemirsa pun bisa mendengarkannya, boleh? Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ya. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Ya. Aku akan meneguhkan engkau. Aku akan meneguhkan, Bapa akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, perhatikan, Tuhan berkata jangan takut sebab aku menyertai engkau. Berapa banyak di sini yang percaya kalau dia disertai Tuhan? Katakan saya. Ya, kalau saudara percaya saudara disertai Tuhan, ngapain takut? Orang yang belum lahir baru saja, kalau di mobilnya ada salib, dia sudah langsung yakin Tuhan menyertai dia.
Kenapa kita tidak lebih daripada itu? Bukan karena ada salib di mobil kita maka kita yakin Tuhan menyertai kita. Bukan itu. Salib di dalam mobil kita nggak menjamin Tuhan menyertai kita. Katakan amin. Tapi hidup kita yang benar, hidup kita yang melakukan firman, hidup kita yang menjalankan firman Tuhan, itu yang menjamin Tuhan menyertai kita. Katakan amin. Amin. Kita menjalankan firman bukan karena kuat gagah, tapi ada pertolongan Tuhan. Perhatikan ayat ini dikatakan, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang. Mana bisa nggak ini ya? Bisa nggak ini ya? Sanggup nggak ini? Jangan bimbang, yakin. Katakan amin. Amin. Aku akan meneguhkan. Tuhan akan meneguhkan setiap firman yang kita doakan, setiap firman yang kita jalankan, setiap firman yang kita ucapkan, setiap firman yang kita doakan, pasti diteguhkan Tuhan. Katakan amin. Amin. Jangan takut. Jangan takut, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan dikatakan bahkan akan menolong engkau. Lihat, Tuhan memberikan jaminan, aku tolong kau, jangan takut. Bahkan dikatakan di sini, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Biasanya orang kalau dapat piala, di tangan mana dikasih? Tangan kanan. Aku akan menuntun engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan kepada. Tuhan akan memegang tangan kita. Asal kita berpegang kepada Tuhan. Asal kita berpegang kepada Tuhan, pasti kita menang. Katakan amin. Amin. Pasti menang. Jangan takut, tolonglah. Sekarang saya lihat ada beberapa anak Tuhan suka like it. Tolonglah, kalau memang kamu pingin benar-benar mau berkarya di situ, benar-benar serius. Sampai dapat follower 10.000. Kerja keras. Pasti ada pengeluaran. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berkarya, saudara. Berkarya. Dan dikatakan saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, Tuhan akan menolong kita, memegang tangan kanan kita dan menyertai kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan takut. Saudaraku, hamba yang punya 1 talenta ini cuma satunya talentanya. Satu yang dipercayakan kepada ini, itu pun gak dikerjakannya. Karena malas. Karena saudaraku takut, saudara. Dan orang malas dan takut disamakan dengan orang yang jahat. Alkitab tadi berkata. Nah, itu sebabnya dikatakan di sini, kalau kita hidup dalam ketakutan, hidup dalam kemalasan, tidak mau anak hajo, tidak mau bertindak, tidak mau biaso, tidak mau anedeia, tidak mau spodazo, tidak mau bertindak, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama saja saudaraku, kita ini disamakan dengan orang yang malas. Ayo kita bergerak, amin. Ayo kita bertindak, mulai pikir. Kata Pak Cak Lontong, mikir. Banyak orang berkata kepada kawannya, kau nggak ada otakmu. Sebenarnya ada otaknya, nggak ada yang nggak ada otak. Namun nggak dipakai. Modem pula terus. Ditidurkan terus otaknya. Nggak dipikirkan. Bagaimana? Apa besok mau kuliah? Apa mau kulakukan? What I wanna do? Apa yang mau kubuat? Ini, tahun ini sudah berjalan. Ini sudah bulan 6. Sebentar lagi bulan 12. Apa mau kubuat ini? Mulai mikir. Kalau kira-kira kurang tahu apa yang mau dibuat, tanya Google. Haleluya. Haleluya. Nah, buka Google Mic itu, saudara. Apa yang mau kuperbuat? Pasti dijawabnya nanti soko. Haleluya. Haleluya. Jangan saudaraku berdiam diri. Ayo berkarya, saudara. Amin. Saya rindu seluruh jemaat Tuhan dan pemuda-pemudi remaja GKI cabang Merek Raya. Saya rindu dan saya lihat saudara bisa berkarya di dalam Tuhan. Come on. Ini belum terlambat. Kalaupun udah ada orang yang sudah meningkat, diberkati, kita pun bisa. Katakan saya bisa. Saya bisa. Bersama Yesus kita bisa, katakan amin. Amin. Mulai saudara.
beberapa di antara saudara saya lihat di rumahnya ada wifi. Tolong wifi-nya jangan hanya dipakai ngisi status. Apa namanya lagi? Hanya olahraga. 1, 2, 3, 4. Bagus sih olahraga, sehat. Tapi lebih lagi. Jangan hanya sampai di situ. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Nah, begitu juga kepada pemirsa yang ada di rumah dimanapun saudara berada. Mari kita berkarya di dalam Tuhan. Mari kita bekerja. Mari kita maju dalam Tuhan. Jadilah pemuda-pemuda yang berhasil di dalam Tuhan. Katakan amin. Dan dikatakan dan campakkanlah, perhatikan. Apa yang terjadi kepada hamba yang malas, yang jahat itu, yang takut berkarya, takut berkata tidak kepada dosa itu. Apa katanya ayat 30? Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna. Saudaraku, orang yang sudah diberikan tanggung jawab, sudah diberikan tanggung jawab pelayanan, sudah diberikan tanggung jawab talenta, tapi dia tidak mengerjakannya, dia tidak mengembangkan talentanya, maka dia akan dicampakkan. Ayo kita baca ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna. Perhatikan sebelum dibaca selesai. Orang yang tidak menjalankan itu disamakan dengan orang yang tidak berguna. Dengar saya, lihat saya. Sesuatu yang tidak berguna biasanya itu kuah. Sesuatu yang, adakah sesuatu di rumah saudara yang gak berguna, di kamar saudara gak berguna, lalu saudara simpan-simpan? Sesuatu yang tidak berguna itu disamakan dengan apa? Sampah. Jadi kalau saudara menjadi orang yang tidak berguna bagi Tuhan, maaf, saya kasih nama saudara adalah sampah. Itu sebabnya setiap hari kita harus berpikir, sudahkah aku berguna bagi Tuhan? Sudahkah aku berguna bagi nusa dan bangsa? Iya, keren. Amin. Bergunakah aku bagi anak-anak Tuhan? Nah, kalau kita tidak berguna, saudaraku, kita sama dengan sampah. Tuhan panggil, Tuhan pilih kita supaya kita menjadi harta kesayangan Tuhan, biji mata Tuhan. Harta yang mahal di hadapan Tuhan. Yang tadi Paulus berkata, aku ini adalah sampah dan diangkat Tuhan menjadi berharga. Amin. Itu sebabnya kalau saudara tidak menjalankan apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada saudara, talenta. Mungkin talenta celebration, mungkin talenta main musik, mungkin talenta nyanyi, mungkin talenta bekerja, mungkin talenta YouTuber, itu pun talenta saudara. Mungkin talenta berkhotbah, mungkin talenta memenangkan jiwa. Apapun talenta saudara, baik talenta khusus maupun talenta umum yang saudara dipercayakan Tuhan kepada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, maka saudara menjadi orang yang berguna bagi Tuhan. Hari ini saya kasih satu pemikiran kepada saudara. Mulai pikirkan, berguna enggak aku untuk Tuhan? Ada enggak guna aku sama Tuhan? Mulai pikir, ada enggak guna aku sama papa mamaku? Jangan kita jadi anak, tapi kita enggak berguna bagi orang tua kita. Apa gunamu jadi anak? Apa gunaku jadi jemaat? Kita pun perlu mikir, aku sebagai jemaat Tuhan, adakah aku sebagai jemaat berguna bagi gereja? Jangan hanya kita pergunakan gereja menjadi tempat perlindungan, tapi kita ini nggak ada gunanya bagi gereja. Adakah guna kita bagi masyarakat Indonesia? Karena semua yang nggak berguna bagi masyarakat Indonesia biasanya dibilang adalah sampah masyarakat. Saya berdoa tidak ada kita sampah masyarakat. Amin. Kita semua orang yang berguna. Yang setuju, yang di rumah, yang dimanapun saudara berada, baik yang di sini, yang setuju kalau kita ini orang-orang yang berguna, katakan saya.
kita orang yang berguna. Ayo, mulai pikirkan. Hari ini aku datang ibadah. Hari ini aku gabung ibadah siaran online. Apa guna? Bagi saudara yang siaran online, yang ikuti ibadah siaran online, ada guna saudara. Berikan komen yang memberkati orang lain. Sehingga saudara kasih komen firman yang memberkati orang lain, maka orang lain akan diberkati. Semua hidup kita harus berguna. Haleluya. Mulai mikir, aku jadi jemaat. Apa guna aku jadi jemaat? Apa gunaku di gereja ini? Jangan kita nggak ada gunanya. Ada lagi. Oh, aku berguna, hanya ngeribut-ributi katanya. Ah, ini yang payah. Saudaraku, semua yang gunanya di Indonesia yang suka meributi, yang suka bikin ribut, bikin kacau Indonesia, biasanya dikasih namanya teroris. Ya, jadi tolonglah saudaraku. Biarlah kita berguna. Katakan kiri kanan saudara, nggak usah dipegang dia. Katakan, kamu berguna bagi Tuhan. Kamu berguna bagi Tuhan. Ya. Katakan kiri kanan saudara, kamu juga berguna bagi saya. Kami juga berguna bagi saya. Jangan lupa bandari saya. Haleluya. Ya iyalah, kalau dia diberkati kan, kita pun dapat berkat. Nah, Tuhan mau kita berguna, itu sebabnya kita harus berbuah. Dengan apa kita melihat hidup kita berguna bagi Tuhan? Dengan apa kita melihat hidup kita berguna bagi orang lain? Bagaimana kita melihat hidup kita ini berguna? Yaitu saat kita bertumbuh berbuah di dalam Tuhan. Saat kita menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Saat kita memberikan inspirasi kepada orang lain. Saya, saudaraku, sudah banyak yang nelpon saya. Memang subscribe kita belumnya begitu banyak. Namun banyak orang nelpon saya, bagaimana kau buat? Ajari saya. Saya bilang, taruhanan ku ajari kau, subscribe ku pun belum ada naik. Kau belajar sama yang sudah ribuan lah, jangan sama saya. Tolonglah. Lalu saya ajari juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, enggak harus kita sukses dulu baru berguna. Bukan sudah berhasil dulu baru berguna. Dengarkan saya. Sampah pun masih ada gunanya. Kalau dia karton, sampahnya dijual ke botol 1 kilo 1.000. Kalau dia aluminium, saudaraku, ada gunanya. Loh, saudara, apa gunanya? Ada nggak saudara memberikan inspirasi kepada orang? Ada nggak saudara bisa menolong orang, memberkati orang lain? Kekristenan yang benar adalah kekristenan yang menjadi berkat. Kekristenan yang berguna. Kristen yang benar adalah Kristen yang ada gunanya. Dia jadi Kristen tapi nggak ada guna. Itu apa? Nggak berguna bagi Tuhan, nggak berguna bagi dunia. Itu apa? Mulai hari ini, mulai berpikir, aku harus berguna. Aku harus digunakan Tuhan untuk menjadi alat kesayangan Tuhan. Amin. Aku harus digunakan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Amin. Ayo mulai pikirkan bagaimana supaya aku berguna. Haleluya. Sampai di sini yang diberkati katakan amin. Amin. Nah, ayat 30. Matius 25. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna. Semua hamba-hamba yang tidak berguna. Semua yang tidak berguna. Hamba yang tidak berguna. Makanya jadi anak Tuhan, jadi hamba Tuhan tapi nggak ada gunanya. Bagaimana ceritanya? Nah, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Semua yang tidak berguna dicampakkan dalam kegelapan. Dan di sana akan terdapat ratap dan kertakan gigi. Itulah neraka. Kegelapan. Kalau kita tidak berguna, maka kita tidak bisa menjadi jalan bagi orang lain. Saat kita menjadi lilin yang kecil, kita bisa menerangi orang. Itu sudah bisa menolong. Katakan amin. Haleluya. Mulai berpikir bagaimana supaya saya berguna bagi Tuhan. Nah,
Saya akan tutup sedikit lagi, kasih saya 5 menit. Oke. Ya. Semua harus sungguh-sungguh menjalankan talenta. Semua kita harus menjalankan talenta kita. Semua talenta yang dipercayakan Tuhan kepada kita, kita harus jalankan dengan sungguh-sungguh. Walau tidak diawasi Tuhannya. Walau tidak diawasi pemimpin, tidak diawasi gembala, tidak diawasi PKS, pemimpin sektor. Mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, katakan amin. Ada pun yang mengingatkan kita baca skidul, nggak baca skidul, berdoa, nggak berdoa. Nggak ada yang mengingatkan kita mau berdoa atau tidak. Tetap lakukan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, dikatakan di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah respon masing-masing hamba, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hamba tersebut kita melihat, ya, bagaimana responnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kita tahu setiap respon hamba itu kita akan pelajari saudaraku bagaimana. Nah, hamba yang setia menggandakan talentanya dan mendapat pujian Tuannya. Respon yang pertama, hamba yang pertama, ya, dikatakan dia setia menggandakan talentanya. Menjalankan, menggandakan. Yang kedua, hamba yang jahat, yang malas itu dia menyembunyikan talentanya dan dia dihukum Tuannya. Itu sebabnya setiap kita yang punya talenta, kita sembunyikan, tidak kita pakai untuk Tuhan, tidak kita pakai memberkati bangsa-bangsa. Saya mau katakan kepada saudara, hari ini saudara main musik live Gereja Kemenangan Indonesia, saudara sudah memberkati jiwa-jiwa dimanapun berada. Katakan amin. Semua yang mengikuti siaran ini, mereka sudah diberkati oleh saudara. Kekurangan ada? Mungkin ada. Tidak ada yang sudah super, yang ada super me. Tapi kita terus belajar. Katakan amin. Nah, ia tidak mengenal tuannya. Ia tidak percaya kepada tuannya. Hamba yang jahat ini, akibatnya ia tidak mau mengorbankan waktunya. Dia tidak mau, ya, mengorbankan tenaganya, tidak mau bekerja untuk tuannya. Dia bukan hamba yang menipu tuannya seperti dalam Lukas 16 itu, saudaraku. Ya. Ia juga bukan seorang yang menghamburkan harta bapaknya seperti dalam Lukas 15, seorang anak yang menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Dia juga bukan hamba yang berhutang 10.000 talenta seperti dalam Lukas 18. Hamba yang punya utang, bukan. Dia tidak melakukan hal yang salah seperti mereka itu. Tapi dia hanya tidak mau melakukan apa-apa. Mungkin saudara bukan orang yang duniawi, yang suka pesta pora, yang suka mengejar uang, saudaraku, yang suka saudaraku melakukan dosa, kenajisan. Mungkin saudara tidak mungkin. Mungkin saudara orang yang tidak melakukan dosa, orang yang tidak hidup dalam dosa lagi. Tapi saudara masih tetap menjadi orang yang tidak melakukan apa-apa di gereja, tidak melakukan apa-apa di hadapan Tuhan, tidak berbuat sesuatu. Nah, sekarang kita sudah memperingati hari Pentakosta, yang mengerti katakan amin. Hari di mana kita menerima pencurahan Roh Kudus. Nah, sekarang setelah kita menerima pencurahan Roh Kudus, apa yang kita perbuat? Apa yang kita lakukan? What you do? Apa yang kita lakukan? Jangan tidak berbuat apa-apa. Kita dapat Roh Kudus, tapi nggak melakukan apa-apa. Nothing to do. Ada lagunya ya. Jangan tidak berbuat apa-apa. Ayo, lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Amin. Lakukan sesuatu. Amin. Katakan, hari ini aku lakukan sesuatu. Bangun pagi besok, aku lakukan sesuatu. Apa hari ini mau aku lakukan ya? Apa hari ini mau aku buat ya? Apa statusku hari ini ya? Apa hari ini? Buat. Mungkin saudara harus buat video klip. Salam. Wih, keren. Haleluya. Berkati orang, saudara. Mungkin saudara melihat orang lain, saudara tolong dia. Ayo lakukan sesuatu yang memberkati. Mungkin menolong orang tua, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, demikian banyak anak-anak Tuhan dalam kerajaan sorga, dalam lingkup gereja Tuhan, gereja lokal. Mereka bukan berbuat hal yang jahat, tidak melakukan yang jahat, tetapi mereka tidak berbuat apa-apa bagi kerajaan sorga. Tidak melakukan apa-apa bagi Tuhan.
tidak melakukan apa-apa bagi gereja, tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya datang, duduk, dengar, amin, haleluya, pulang. Nggak lakukan apa-apa. Oh, ada lagi yang lebih keren karena keadaan virus corona. Tidak melakukan apa-apa. Yang penting beli paket, udah dengar khotbah. Jangankan kasih like sama love supernya, hanya melihat-lihat saja, hanya dengar-dengar saja. Kira-kira udah mulai bosan, beralih kepada lagu yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lakukan sesuatu. Kurang kuat, lakukan sesuatu. Amin. Nah, inilah waktunya kita untuk bekerja sungguh-sungguh bagi kerajaan sorga dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Pakai semua karunia, pakai semua talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, pakai dengan sebaik-baiknya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kembalikan lagi kemuliaan bagi Tuhan. Berikan ucapan syukur bagi Tuhan. Bertumbuh, berbuat terus. Praktek dan gandakan lagi, saudaraku, apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada saudara. Kembalikan kepada Tuhan dengan hasil yang berganda-ganda. Oleh karena dikerjakan dengan sungguh-sungguh, maka ada hasil. Katakan amin. Kembalikan segala pujian. Kalau ada orang muji saudara, mantap kali kau, pujilah Tuhan. Semua karena Tuhan. Amin. Jangan sombong. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya hari ini saya mau mengajak kita. Ini waktunya kita terus bekerja. Jangan berhenti. Jangan mau dihentikan oleh virus corona ini. Saya panggilkan pelayan musik.